Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang berbahagia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas kaitannya dengan evaluasi organisasi. Ya, tentunya bukan hal yang asing lagi ya buat teman-teman ketika kita mendengar kata evaluasi dalam sebuah organisasi. Apalagi ketika kita selesai melaksanakan suatu program atau suatu kegiatan, tentunya sangat dibutuhkan suatu evaluasi sehingga kita akan mampu menentukan tolak ukur organisasi kita apakah sudah baik atau ada yang perlu diperbaiki. Lalu yang perlu kita pahami, bagaimana sih cara kita melakukan sebuah evaluasi terhadap program kerja atau terhadap kegiatan yang sudah pernah kita lakukan agar apa? Kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan melakukan suatu evaluasi terhadap program kerja kita atau terhadap organisasi kita. Yang pertama adalah apresiasi. Nah, yang dimaksud apresiasi di sini adalah bagaimana kita menemukan sisi baik dari organisasi atau dari kegiatan dan program kerja yang sudah kita lakukan, atau hal yang paling kecil adalah mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para anggota. Ini menjadi suatu hal yang penting ketika organisasi mampu mengapresiasi atau mencari sisi baik dari organisasi kita atau dari program yang sudah kita lakukan, atau kita mampu memberikan apresiasi positif kepada para anggota yang sudah melakukan semua hal dengan sebaik-baiknya walaupun mungkin masih ada kekurangan yang dilakukan. Ini menjadi salah satu penyemangat ketika kita melaksanakan sebuah program kerja apabila tentunya di balik kekurangan-kekurangan yang mungkin masih kita lakukan ada yang namanya apresiasi, memberikan penghargaan dari hal baik yang sudah kita lakukan bersama-sama, sehingga di situ akan menjadikan motivasi atau kekuatan bagi kita bersama-sama di organisasi untuk bisa mencari suatu hal yang lebih baik lagi. Jadi mendorong diri kita untuk terus berbuat baik, untuk terus berkarya, karena apa? Kita mendapatkan apresiasi. Ketika kita mampu memberikan apresiasi untuk organisasi kita, untuk orang-orang yang sudah berjuang di organisasi, walaupun di sisi lain mungkin masih banyak kekurangan, di situ akan muncul kekuatan, akan muncul motivasi, sehingga kita akan terus berusaha untuk berbuat yang lebih baik lagi, teman-teman. Jadi jangan lupa, kalau kita berbicara tentang evaluasi, bukan berarti kita hanya mencari sesuatu yang buruk saja, tapi bagaimana kita bisa mencari hal yang baik yang sudah kita lakukan, sekecil apapun itu, karena itu akan menjadi dorongan motivasi agar kita lebih semangat lagi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik ke depannya. Yang berikutnya yang harus kita lakukan ketika kita hendak melakukan proses evaluasi adalah ketahui hal-hal yang harus kita perbaiki. Jangan sampai ketika kita melakukan sebuah evaluasi di situ hanya terjadi saling salah menyalahkan, saling mencari kesalahan satu sama lain. Namun yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencari celah atau suatu hal yang memang harus kita perbaiki bersama-sama. Walaupun mungkin kesalahan itu terjadi karena kesalahan dari salah satu personil kita, bisa jadi ya teman-teman. Tapi di sini kita tidak boleh menyampaikan secara personal ketika terjadi suatu kesalahan dalam proses kegiatan, dalam proses pelaksanaan program kerja, tapi sampaikan secara umum. Jangan menyebutkan kesalahan pada satu orang, tapi fokuslah kepada suatu hal yang harus kita perbaiki. Jadi hal penting yang harus kita lakukan ketika kita melakukan sebuah evaluasi adalah ketahui poin-poin penting yang harus kita perbaiki, bukan menyalahkan salah satu orang ketika terjadi human error ataupun terjadi kesalahan pada suatu program yang telah kita laksanakan bersama-sama. Yang berikutnya adalah ajak semua personil organisasi untuk melakukan sebuah diskusi. Karena ketika kita sudah mampu menemukan hal positif dan hal negatif yang terjadi ketika dalam forum evaluasi, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah ajak semuanya untuk berdiskusi. Nah, langkah diskusi ini adalah langkah untuk menemukan solusi yang terbaik yang akan kita lakukan bersama-sama.
Jadi ketika kita mengambil keputusan, dalam hal ini keputusan yang diambil bersama-sama dengan cara berdiskusi, maka hal yang akan kita lakukan berikutnya adalah kesepakatan bersama. Sehingga ketika suatu hal dilaksanakan dengan cara berdiskusi, lalu keputusan yang kita lakukan adalah keputusan bersama, maka ketika terjadi suatu hal yang mungkin di luar kendali kita, kita pun akan mampu melakukan itu secara bersama-sama, menghadapi resiko kepada organisasi atau kegiatan-kegiatan selanjutnya secara bersama-sama. Poin berikutnya, ketika kita selesai melakukan evaluasi, hal yang penting yang harus kita lakukan adalah bukan berhenti pada proses evaluasi. Yang terpenting adalah proses follow up-nya. Apa yang dimaksud dengan follow up? Tindak lanjut dari evaluasi yang sudah kita lakukan. Contohnya, ketika kita melakukan sebuah perbaikan pada salah satu personal yang mungkin belum mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga terjadi kesalahan pada pelaksanaan program kerja ataupun kegiatan, maka yang perlu kita lakukan adalah salah satunya dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada personil organisasi sehingga kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi tidak akan terulang lagi. Nah, hal ini penting teman-teman. Terkadang kita hanya sebatas melakukan evaluasi, namun kita tidak melakukan tindak lanjutnya. Apa kekurangan yang pernah kita lakukan, lalu itu harus kita perbaiki. Caranya bagaimana? Kekurangan-kekurangan itu kita lakukan pelatihan-pelatihan, kita lakukan peningkatan-peningkatan kualitas kepada seluruh personil organisasi sehingga akan meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan di kegiatan-kegiatan atau program yang akan kita laksanakan selanjutnya. Lalu cara yang terakhir adalah ketika kita melakukan sebuah evaluasi, cari evaluasi tersebut dan dasarkan pada observasi, bukan hanya sebatas asumsi kita semata. Jadi ketika kita melakukan sebuah evaluasi, itu semua didasarkan pada sebuah observasi atau pengamatan kita selama kita melaksanakan program atau kegiatan kita, bukan hanya dasar asumsi saja teman-teman. Yang dimaksud observasi adalah kita melihat secara langsung kekurangan apa yang terjadi pada program kerja atau kegiatan yang kita laksanakan pada saat itu, bukan karena sebatas emosi atau sebatas argumentasi kita saja. Jadi nantinya ketika kita melakukan sebuah evaluasi, kita akan mendapatkan solusi secara pasti karena yang kita lakukan atau yang kita lihat adalah berdasarkan observasi, berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kurang dan apa yang sudah baik selama program itu kita laksanakan teman-teman. Nah, itu ada 5 poin yang perlu kita perhatikan ketika kita hendak melakukan sebuah evaluasi pada program kerja atau pada organisasi yang sedang kita jalani. Jangan sampai evaluasi ini justru memperburuk kondisi organisasi yang mana seharusnya evaluasi itu dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas organisasi, meningkatkan kualitas program kerja, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada organisasi tersebut. Jadi evaluasi digunakan untuk perbaikan, bukan untuk saling menyalahkan gitu ya teman-teman. Jadi itu semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang mau sharing tentang organisasi atau keremajaan, bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.